Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di podcast Jendela Hujan bersama gua, Muhammad Wahyudin. Pagi ini gue pengen sharing, pengen cerita pengalaman gua dalam melatih pikiran untuk beristirahat. Kenapa sih gua bisa sampai memiliki keinginan untuk mengistirahatkan pikiran? Karena gua memiliki kebiasaan yang kurang baik, yaitu overthinking. Mungkin kamu yang memiliki kebiasaan overthinking pun akan mengalami hal yang sama. Bahkan overthinking gue itu parah banget. Jadi berisik banget kepala gue gitu, memikirkan banyak hal. Dan gue kayak capek dan sampai ingin membentur-benturkan kepala saat itu. Kayaknya eh, pengen ngeluarin aja gitu suara-suara yang ada di dalam kepala. Mikirnya macam-macam, segala macam aku pikirin ketika itu. Yang kemudian adalah penyebabnya monkey mind. Monkey mind ini kan hampir sama dengan overthinking. Jadi pikiran kita itu seperti monyet yang melompat-lompat. Contohnya ketika kita melakukan sesuatu hal, misalnya berkendara. Tiba-tiba kita memikirkan satu hal. Setelah kita pikirkan satu hal itu, maka pikiran kita akan melompat lagi ke hal yang lain. Terus saja sampai nggak berhenti. Sampai kita kecapean gitu melakukan overthinking itu, melakukan pikiran itu. Sehingga seringkali kita melakukan banyak hal itu dengan cara tidak sadar atau bisa disebut dengan autopilot. Autopilot itu ketika kita melakukan sesuatu hal nggak menyadari sampai perilaku itu beres. Misalnya ketika kita berkendara nih, tiba-tiba kita sampai aja di rumah. Dalam perjalanan kita nggak sadar kita sedang berkendara. Kita memikirkan banyak hal dalam kendaraan. Pokoknya kita nggak fokus aja berkendara. Termasuk ketika kita lagi beres-beres kamar, sedang cuci piring atau segala macamnya gitu. Kebanyakan kita nggak fokus gitu, kita nggak sadar dengan apa yang kita kerjakan. Pikiran kita melayang-layang, memikirkan banyak hal, sehingga tiba-tiba kerjaan kita beres saja. Nah, itu dia kebiasaan yang kayaknya kurang baik. Pikiran kita akan cepat capek, kita melakukan banyak hal dalam satu waktu. Kita mengerjakan ini dan memikirkan banyak hal. Kita akan terkuras energi kita. Aku pernah mendengar dari seseorang bahwa orang-orang yang sedang mengalami gangguan mental, kayak gangguan kecemasan, kayak gitu, orang memiliki kebiasaan yang overthinking gitu, yang memiliki kebiasaan pikiran yang monkey mind. Jadi pikirannya kemana-mana, memikirkan banyak hal dalam satu waktu. Itu adalah dua penyebab gua untuk melatih mengistirahatkan pikiran. Kayaknya gue ada di tingkat yang lumayan parah overthinkingnya. Karena apa ya, kayak ngerasa berisik aja gitu, ngerasa capek sama kepala gue saat itu. Setelah gue cari tahu, entah nanya-nanya ke teman, baca buku, akhirnya gue menemukan beberapa hal untuk melatih mengistirahatkan pikiran, yaitu dengan cara mindfulness. Mindfulness ini kan melatih kita agar sadar dengan apa yang kita kerjakan. Nah, mindfulness ini pun terbagi beberapa hal. Salah satunya yaitu meditasi. Yang pertama kali gue lakukan adalah meditasi. Untuk kamu yang belum tahu cara meditasi, yaitu sederhana banget. Kita tinggal duduk aja di tempat yang kita mau, yang kita anggap nyaman. Kita duduk, pejamkan mata, terus pikiran kita fokus terhadap pernapasan yang sedang kita kerjakan, yang sedang kita lakukan. Pikiran kita fokus saja sama pernapasan, hirup, buang napas, hirup, buang napas. Pokoknya pikiran kita fokus saja kepada pernapasan itu. Apabila pikiran overthinking datang, misalnya kalau gue melakukan meditasi nih, kadang-kadang seringkali trauma masa lalu, kekecewaan sama orang, kebencian, emosi, pada muncul ketika melakukan meditasi. Pokoknya pada muncul
Nah, kalau pikiran overthinking itu muncul ketika meditasi, jangan langsung ditolak, jangan langsung dilawan. Terima dulu aja, biarkan mereka mengalir ke dalam diri kita. Lalu pelan-pelan kita arahkan lagi pikiran kita kepada pernapasan yang sedang kita lakukan. Di buku itu sih dianjurkannya minimal 10 menit. Tetapi ketika gue lakukan susah banget, jujur susah banget. Pokoknya semampu kita dulu aja, entah itu 1 menit, 30 detik, pokoknya harus melakukan meditasi aja tiap harinya. Gua anjurin banget karena gue sendiri mendapatkan efeknya gitu. Efeknya efeknya itu ketika overthinking itu datang, kita akan lebih mudah untuk mengendalikan pikiran kita karena pikiran kita itu sudah dilatih untuk fokus ketika meditasi. Kayak gitu. Yang kedua adalah cara gue untuk mengistirahatkan pikiran dengan cara melakukan hobi. Hobi gue kan menulis sama baca buku. Nah, biasanya gue lakukan menulis puisi dalam hal untuk mengistirahatkan pikiran salah satunya. Jadi gue tuangin segala hal pikiran overthinking gue, dan gue melatih pikiran gue fokus terhadap tulisan yang sedang gue tulis. Gue cari diksinya, gue cari metafornya agar puisi yang gue kerjakan itu bagus gitu menurut gue. Ini efektif banget untuk kamu yang memiliki hobi. Kerjakan aja hobi kamu dengan niat untuk mengistirahatkan pikiran, tetapi dengan satu syarat, yaitu kerjakan dengan penuh kesadaran. Jangan sampai melakukan hobi tetapi pikiran kita pun akan berpikir kemana-mana gitu, nggak fokus. Kalau kamu suka olahraga, maka olahraga. Dan olahraga pun kadang-kadang sering aku lakukan. Jadi ketika aku olahraga, aku fokus terhadap gerakan-gerakan olahraga yang sedang aku lakukan. Ketika push up, sit up, squat, segala macamnya. Pokoknya gue fokus terhadap gerakan-gerakan yang sedang gue kerjakan. Yang ketiga adalah menanam tumbuhan. Menanam tumbuhan ini sudah gue praktekkan setahun lebih mungkin. Gue lakukan untuk mengistirahatkan pikiran gue. Jadi ketika gue bertemu dengan tumbuhan yang gue tanam, misalnya bunga, pohon cabai, maka gue akan berhenti dulu, stop, memikirkan banyak hal, memikirkan masa depan, memikirkan masa lalu. Pokoknya gue fokus terhadap tumbuhan yang gue tanam, gue siram tiap pagi. Pokoknya gue bersama tumbuhan itu minimal 30 menit aja seharinya. Nah, di waktu itu gue benar-benar mengistirahatkan pikiran gue nggak memikirkan hal lain selain gue memperhatikan tumbuhan gue gitu, pohon cabai dan bunga. Untuk kamu, praktekkan aja di rumah gitu kalau ingin melakukan hal ini. Tinggal minta tumbuhannya kepada tetangga atau bisa tanam cabai menggunakan bibitnya, minta ke ibu di dapur, tinggal kita semai dan kita tanam sampai berbuah. Itu ada perasaan bahagia juga ketika kita menanam tumbuhan hingga berbuah. Ada perasaan bahagia dan kita merasa kayaknya ada manfaatnya juga ya hidup gua kayak gitu. Yang berikutnya adalah bertemu dengan teman. Bertemu dengan teman ini salah satu cara gue untuk mengistirahatkan pikiran. Jadi ketika gue bertemu dengan teman gue, maka gue akan berhenti memikirkan hal lain. Dengan syarat kalau ketemu teman jangan ngobrolin politik, ngobrolin macam-macam yang memancing perdebatan. Pokoknya jangan. Kalau kamu niatnya ingin relax, ingin mengistirahatkan pikiran, maka jangan ketemu teman yang suka berdebat. Pokoknya pilih teman kamu yang enak untuk enak untuk berbagi cerita, enak untuk menerima curhatan kita, enak untuk mendengarkan keluh kesah kita. Pokoknya kamu pilih salah satu teman kamu. Dan ini sering gue lakukan bersama teman gue. Ada tuh salah satu teman gue, biasanya gue ketemu dia
sekedar untuk minum teh, minum kopi, kemudian ngobrol santai. Ketika kita memiliki permasalahan dan permasalahan itu kita bagikan, kita ceritakan kepada teman kita, maka beban kita itu seperti terbagi-bagi gitu. Dan apalagi ketika pikiran kita overthinking, pikiran kita capek, maka ketika kita share, kita ceritakan permasalahan yang sedang kita hadapi, pikiran overthinking kita yang sedang kita rasakan, maka kita akan jauh merasa lebih tenang ketika kita ceritakan kepada teman kita. Dengan syarat teman kitanya jangan yang toksik. Kalau yang toksik malah kita akan muncul emosi negatif di dalam diri kita. Entah kita kecewa, entah kita kesel, marah, segala macamnya. Pokoknya kamu sendiri yang tahu teman mana yang enak untuk kamu temui untuk mengistirahatkan pikiran kamu. Berikutnya adalah jalan-jalan. Jalan-jalan ini gak usah ke tempat-tempat yang mewah. Gue kadang jalannya kadang ke tempat sepi. Di rumah gue kan di Bogor deket Gunung Bundar. Di Gunung Bundar jadi deket tempat wisata. Banyak tempat-tempat yang sepi, yang banyak tumbuhannya, jadi enak lah untuk mengistirahatkan pikiran. Kadang juga gue ke tempat-tempat rame, kayak ke taman, deket stasiun, pokoknya gue duduk aja, minum kopi, sambil memperhatikan orang-orang. Tak kenapa ketika gue memperhatikan orang-orang, melihat wajah orang yang lagi capek, lagi sedih, lagi gembira, ada perasaan tenang, ada perasaan nyaman di dalam diri gue gitu. Ini sering gue lakukan, gue duduk aja gitu di tempat ramai dan memperhatikan orang-orang. Itu adalah cara unik gue dalam mengistirahatkan pikiran. Mungkin kamu juga ada yang melakukan hal itu, kita samaan mungkin. Tetapi untuk kamu yang gak suka melakukan hal itu, ya udah gak apa-apa. Tinggal pergi aja ke tempat favorit kamu, kamu istirahatkan pikiran kamu, jangan memikirkan hal yang lain dulu di tempat favorit kamu. Pokoknya kamu di situ rileks, tenang, dengan tujuan mengistirahatkan pikiran. Mungkin itu dia beberapa cara gua dalam mengistirahatkan pikiran. Mungkin kamu memiliki cara lain, boleh sharing di kolom komentar. Dan untuk kamu yang ingin bercerita, boleh DM di Instagram. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.